kemudian melaporkan bahwa sudah tiba. Oh ya sudah, kamu mau cerita apa kejadian di Magelang? Saya makan dulu, ya udah saya tunggu di lantai 3. Nah, kemudian istri saya makan, saya naik ke lantai 3 mendahului istri saya, menunggu di lantai 3. Kemudian cerita. Selanjutnya selesai makan, istri saya naik. Saya kemudian menanyakan ke istri saya, kurang ajar seperti apa Yosua yang kamu telepon semalam? Istri saya kemudian nangis. Dia menceritakan bahwa Yosua masuk ke kamar, dia dalam kondisi tidur, istri saya tidur, kemudian tiba-tiba Yosua sudah ada di depan istri saya yang mulia. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya yang mulia. Perkosaan terhadap istri saudara. Kemudian saya kaget yang mulia, karena saya tidak berpikir akan fatal seperti itu kejadiannya yang mulia. Seandainya saya diceritakan semalam, pasti saya akan lakukan upaya untuk mengamankan istri saya yang mulia. Saya kok bisa begitu? Dia masuk kemudian mengancam saya dalam kondisi sakit. Kemudian dia melakukan perkosaan yang mulia. Kemudian dia mengancam juga dan menghempaskan istri saya. Saya tidak kuat mendengar cerita istri saya yang mulia. Dia juga menangis waktu itu. Saya emosi sekali yang mulia. Saya tidak bisa berpikir bahwa ini akan terjadi pada istri saya yang mulia. Saya tidak bisa berkata-kata apa mendengar penjelasan istri saya itu. Dia terus menangis kemudian menyampaikan bahwa dia juga kaget kenapa bisa Yosua berani seperti itu kepada istri saya yang mulia. Terus apa lagi? Selanjutnya saya menyampaikan, terus gimana ini? Saya sudah manggil Yosua di sana dan kita akan selesaikan sampai karena malu apabila ini diketahui oleh orang lain dan juga kasihan terhadap saya yang mulia. Ini merupakan pukulan yang berat buat saya, seorang pejabat Polri yang istrinya diperlakukan seperti itu yang mulia. Selanjutnya saya menyampaikan, ajudan pada tahu tidak? Saya tidak menyampaikan ke ajudan. Saya kemudian memanggil Ricky yang mulia, karena dia adalah ajudan yang tertua di Magelang sana. Saya panggil Ricky untuk naik ke atas yang mulia, karena di tiap lantai itu ada HT, kami panggil lewat HT yang mulia. Istri saya masih menangis setelah menceritakan itu. Saya terus tidak bisa berpikir apa-apa yang mulia. Saya kemudian manggil Ricky ke lantai 3. Setelah Ricky masuk, saya sampaikan, kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Dia menjawab, saya tidak tahu ya Bapak. Kamu nggak tahu kalau ibu dilecehkan di Magelang oleh Yosua? Siap, saya tidak tahu Bapak. Kamu bagaimana ngawal di sana, jaga keluarga saya? Saya akan konfirmasi ke Yosua. Kamu siap nggak backup saya? Amankan saya. Kalau nanti dia melawan, kamu siap nembak nggak? Ricky tidak menjawab siap. Saya tidak siap, Bapak. Saya tidak kuat mental. Saya kecewa, karena harusnya ajudan siap untuk membackup saya apabila saya butuhkan yang mulia. Akhirnya kemudian saya masih berpikir siapa yang harus bisa membackup saya. Akhirnya saya sampaikan ke Ricky untuk memanggil memanggil Richard. Kamu panggil Richard. Nah, setelah turun, Richard naik, kemudian juga pertanyaan yang sama saya sampaikan ke Richard. Kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Siap, tidak tahu Bapak. Loh, kamu nggak tahu kalau ibu dilecehkan di sana? Siap, tidak tahu Bapak. Saya masih menangis dan tidak bisa menerima perlakuan itu.
Saya kemudian menyampaikan juga kepada Richard, kamu siap nggak backup saya? Apabila nanti saya konfirmasi ke Yosua, dia melawan. Saya siap Bapak. Kamu siap nembak nggak? Saya siap nembak Bapak. Nah saya terima kasih karena sudah siap untuk membackup saya. Kemudian saya perintahkan dia untuk turun ke bawah. Kemudian saya perintahkan juga untuk Karopaminal melakukan pengecekan CCTV di sekitar lokasi yang mulia. Karena memang saya juga tidak menyangka bahwa ternyata ada CCTV yang kemudian saya perintahkan untuk dirusak yang mulia. Tapi CCTV di rumah saudara sendiri bagaimana? Setelah kejadian saya baru menanyakan ke Kodir yang mulia, CCTV di dalam hidup nggak? Kodir menyampaikan rusak Pak. Saya juga tidak terlalu menanya detail dan tidak mengecek lagi. Saya juga waktu itu Saudara mengatakan menanyakan kepada Kodir. Kapan itu saudara nanyakan CCTV rusak? setelah kejadian Setelah kejadian. Tepatnya kapan? Di malam hari saya ketemu dia. Di malam hari, berarti pada saat apakah saat jenazah sudah diangkut atau belum? Saya tidak tahu pasti kapan, yang jelas saya menanyakan ke Kodir waktu itu. Kemudian saya juga karena sudah disampaikan bahwa itu rusak, maka saya yakin saja bahwa itu rusak. Karena saya tidak tahu, saya percaya aja seandainya itu hidup, itu pasti tidak akan seperti ini. Kemudian saya tahunya itu pasti rusak pada saat olah TKP kedua yang mulia. Pada saat olah TKP yang kedua. Oleh Bareskrim. Kalau saudara mengatakan memang saudara baru mengetahui malam, kenapa pada saat anggota Polres Jakarta Selatan menanyakan soal sulap abu mengenai CCTV, saudara sudah bisa mengatakan rusak? Dan kemarin juga anggota dia sendiri, AKBP Arif atau itu, saudara juga mengatakan hal yang sama. AKBP, mohon maaf yang mulia, AKBP Arif menanyakan itu pada saat prarekonstruksi di tanggal. Prarekonstruksi, tetapi pada saat sulap abu? Itu kemungkinan setelah saya mengecek ke Kodir yang mulia. Kan saudara tadi bilang gelap. Gimana? Konsisten aja. Iya, saya konsisten yang mulia. Yang jelas karena saya tahu itu rusak dari Kodir, kemudian saya sampaikan bahwa itu sudah rusak. Saya percaya karena dia yang menjaga rumah ya. Jadi istilahnya, mohon maaf yang mulia, ya beruntung itu rusak. Kenapa? Beruntung itu rusak. Kalau itu tidak rusak, pasti saya juga tidak akan berani membuat cerita seperti ini. Kalau tidak rusak, saya tidak akan berani seperti ini. Iya. Karena ada barang bukti di rumah. Jadi di awal itu saya membuat cerita ini apa adanya. Kemudian ada beberapa, mohon maaf yang mulia, ada beberapa hal yang sepertinya menguntungkan dalam skenario saya.